Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Senin 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan kepada 10 tokoh yang memiliki latar belakang beragam. Mulai mantan presiden, tokoh agama, dan pendidikan, hingga aktivis buruh. Siapa saja mereka? Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 116/TK/tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional, yang dibacakan dalam penganugerahan gelar itu terdapat 10 tokoh yang terpilih. Mereka adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar HM Soeharto, Marsinah, Mokhtar Kusumaatmadja, Rahma El Yunusiah, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syekh Hona Muhammad Khalil, Tuan Ronda Haim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. Penetapan pahlawan nasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo nyatanya sempat menuai kritik, bahkan kontroversi dan dugaan kepentingan politis yang lebih besar ketimbang pertimbangan keteladanan juga masih ada, terutama dengan usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Penolakan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden kedua RI Soeharto terus disuarakan, termasuk oleh sederet tokoh, aktivis, akademisi, penggiat HAM, dan korban pelanggaran HAM pada era Soeharto. Tak sebatas itu, mereka juga melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan kembali rencana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Kami menuntut nama Soeharto itu dihapuskan dari usulan 40 nama yang sudah masuk dalam Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dan tuntutan yang kedua, kami mendesak pemberian gelar pahlawan ini harus jauh dari unsur politisasi. Artinya pemberian gelar pahlawan juga harus dihindarkan dari unsur-unsur politik dan juga harus dapat diberikan kepada sosok-sosok yang kurang lebih tidak kontroversial. Sementara itu, Koordinator Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mewakili para tokoh yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil menyatakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi, demokrasi, serta keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Menurutnya, selama Soeharto berkuasa 32 tahun, berbagai pelanggaran HAM disebut terjadi. Di antaranya peristiwa 1965, peristiwa Talang Sari 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998, peristiwa Rumoh Gudong Aceh 1989 hingga 1998, dan kerusuhan Mei 1998. Selain itu, Soeharto diduga juga terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998. Selain nama Soeharto, tokoh buruh Marsinah dan mantan presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga mendapatkan gelar pahlawan. Presiden Prabowo sendiri mengatakan jasa para pahlawan penting untuk dikenang karena mereka telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa. Selain itu, mereka juga telah memberikan segalanya agar rakyat bisa hidup merdeka dan hidup di dalam alam yang sejahtera. Sebelumnya, para tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional telah melewati proses penilaian yang dilakukan Kementerian Sosial serta Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Sebelum diputuskan 10 tokoh yang mendapatkan gelar tersebut, ada 49 tokoh yang diusulkan dari sejumlah daerah. Seluruhnya disebut memenuhi syarat, tetapi ada beberapa orang yang menjadi prioritas untuk diangkat sebagai pahlawan tahun ini. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015. Semuanya yang sudah memenuhi syarat. Penganugerahan gelar pahlawan nasional dengan berbagai dinamika di dalamnya menunjukkan bahwa penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa masih menjadi ruang perdebatan. Namun terlepas dari hal itu, Hari Pahlawan tetap menjadi momentum penting untuk mengingat dan meneladani semangat perjuangan serta pengabdian kepada bangsa. Selamat Hari Pahlawan!